Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran selalu menjadi musuh besar dalam hidup kita. Tidak mudah untuk tidak khawatir karena kita masih hidup dalam daging kita. Bukan tidak boleh khawatir, namun kita harus bisa mengatasi kekhawatiran kita. Di dalam perjalanan hidup tidak jarang kita menghadapi persoalan dan pergumulan. Saat kita sedang menghadapi persoalan yang berat, seringkali timbul pertanyaan di dalam hati. Apakah ada jalan keluar bagi persoalan yang kita hadapi? Dan sanggupkah Tuhan menolong kita? Dalam keadaan frustrasi, terkadang karena terhimpit persoalan dan beban hidup, tidak jarang kita menemukan ada orang atau diri kita sendiri merasa bahwa kehidupan kita hampa dan kita merasa tidak ada orang yang peduli. Bahkan Tuhan pun tidak peduli dengan kita. Sebenarnya itu hanya perasaan kita saja, karena sesungguhnya Allah selalu peduli dengan kita. Harus kita sadari bahwa setiap orang sangat membutuhkan kehadiran orang lain di sekitar kita. Itu karena manusia adalah makhluk sosial, yang berarti bahwa kita tidak bisa hidup seorang diri. Orang yang satu sangat membutuhkan orang yang lain, demikian sebaliknya. Sekalipun kita tidak memiliki hubungan yang dekat. Seperti yang dialami oleh Tarek El Moussa, seorang pembawa acara dalam sebuah program di salah satu televisi swasta. Ketika ia tampil dalam program acaranya tersebut, ada seorang penonton yang berprofesi sebagai seorang perawat sedang menyaksikan penampilannya melalui layar televisi. Perawat tersebut melihat ada sesuatu yang aneh di salah satu bagian anggota tubuh Tarek, yaitu di bagian lehernya. Dia melihat ada sebuah benjolan yang menurutnya tidak lazim, dan ia memastikan bahwa benjolan tersebut sangat membahayakan Tarek. Saat itu juga perawat tersebut segera menghubungi pihak stasiun televisi tersebut untuk memberitahu Tarek agar ia segera melakukan tindakan melalui pihak medis. Karena menurut pengalaman yang pernah dialami oleh beberapa pasien yang pernah dihadapi perawat tersebut, benjolan tersebut merupakan tumor yang tumbuh dari dalam. Singkat cerita, ketika hal itu sudah diketahui Tarek pun segera memeriksakan ke dokter di sebuah rumah sakit. Dan menurut hasil pemeriksaan dokter, ternyata benar apa yang dikatakan si perawat tadi yang telah menontonnya dari layar televisi, bahwa benjolan itu adalah tumor yang ganas. Tidak menunggu lama, dokter segera memberikan penanganan selama kurang lebih 4 jam operasi. Hingga akhirnya penanganan pun selesai dan Tarek akhirnya masuk dalam masa pemulihan. Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dia dapat memakai banyak cara, mulai dari cara-cara yang sederhana sampai cara-cara yang tidak masuk akal atau mustahil untuk menolong seseorang. Demikian firman Tuhan berkata di dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ayat ini merupakan bagian dari kabar kelahiran Yesus yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria yang mewartakan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Yesus. Kabar ini membuat Maria terkejut karena dirinya masih perawan. Dalam ketidakmengertiannya, Maria sempat meragukan dan secara tidak langsung menolak maksud dan rencana Allah. Dan ini adalah respon yang wajar karena pada saat itu dia belum bersuami. Bukan hanya berhadapan dengan kemustahilan, tetapi ketakutan akan hal-hal yang harus dia tanggung karena keputusannya untuk menerima panggilan Tuhan. Namun malaikat Gabriel menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan hal itu benar-benar terjadi. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Dia punya otoritas untuk melakukan apa saja bagi dunia ini, bagi setiap manusia dan secara khusus bagi orang-orang percaya sesuai dengan kedaulatannya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak sanggup Allah kerjakan dalam kehidupan manusia. Karena Dia adalah Allah yang ajaib dan perbuatan-perbuatannya ajaib serta sulit untuk kita pahami. Dia sanggup melakukan mujizat, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, melalui renungan ini marilah kita belajar di segala situasi dalam hidup ini untuk memiliki sikap seperti Maria yang percaya kepada Tuhan dan memiliki penyerahan penuh kepadanya dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pelajaran yang dapat kita ambil melalui renungan ini adalah memang ada masalah yang bisa diatasi dengan kemampuan kita, dengan uang kita dan segala daya kita. Namun ada kalanya ketika datang masalah yang tidak dapat diatasi kecuali dengan doa dan penyerahan yang total kepada Tuhan.
Ingatlah selalu bahwa berserah kepada Tuhan itu juga berarti kita siap menerima dan menjalani segala resiko yang terjadi. Namun dalam penyerahan kita kepada Tuhan, percayalah bahwa ada Tuhan yang membuka setiap jalan pintu mujizat yang menurut kita mustahil. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita ingat kembali akan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Maka pasti kita akan melihat dan kita akan berpikir bahwa semua yang terjadi di luar pikiran, bayangan, penglihatan dan apapun itu Tuhan izinkan terjadi atas kedaulatan Dia. Ingatlah, Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menolong kita. Sekalipun mereka orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan itu adalah musuh-musuh kita. Karena itu jangan pernah sekalipun kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dan tidak ada lagi orang yang peduli dengan kita. Sekalipun mungkin orang tua atau keluarga kita telah meninggalkan kita. Tetaplah jalani hidup ini sebagaimana mestinya. Jangan pernah khawatir dan takut dengan kesendirian hidup yang mungkin harus kita jalani. Kita memang tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata. Tetapi percayalah bahwa Dia selalu memperhatikan kita secara mendetail dari sorga. Tuhan selalu mempersiapkan cara dan orang-orang yang akan Ia pakai untuk memenuhi kebutuhan dan menolong kehidupan kita. Asalkan kita tetap menaruh kepercayaan kita seutuhnya kepadanya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin.